Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore hari ini kami di samping kami ditemani oleh teman kecil kami, teman seperjuangan kami, yaitu Ustadz atau Zulfakar bin Arif. Masya Allah. Alhamdulillah kita berkumpul atau duduk bersama menikmati sore hari yang Insya Allah. Itu udah di awal. Oh udah. Lu udah bahas itu di awal tadi. Oke, lanjut. Ya, alhamdulillah sore ini kita akan membahas sebuah tema yang Insya Allah temanya itu mungkin sebagian orang ngerasa masih tabu ya, Kak ya. Kakak Masih iya kakak ya Kak. Kok kakak? Ya gak apa-apa. Kakak. Kok kakak? Masih tabu di sebagian orang Kak. Ya ada yang mengatakan olahraga ini olahraga mahal lah, olahraga hanya untuk sebagian orang lah. Nah, apa itu olahraganya? Olahraganya adalah olahraga berkuda. Insya Allah sore ini kita akan membahas sesuatu banget nih bersama coach kita, Coach Fakar, yang Masya Allah beliau sekarang sedang menuntut ilmu di negeri para pahlawan ya, negeri para panglima, di mana itu di Turki. Masya Allah. Ada Kak Fakar yang akan kita tanya-tanya ya Insya Allah. Apa kabar Kak Fakar? Kabar baik Kak. Alhamdulillah baik. Makasih tuh untuk formalitas. Iya. Di depan kamera. Nah, Kak Fakar, ini ada pertanyaan banyak nih. Oh banyak. Jadi apa dong? Kak Fakar, nah alhamdulillah kita udah nge-share tadi kan. Nah, terus banyak yang bertanya tentang masalah ini, masalah bagaimana sih awal mulanya Kak Fakar itu suka sama kuda. Coba Kak jawab. Oh, gitu ya. Oke. Sebenarnya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfakar bin Arif. Sekarang alhamdulillah sedang berada di Ishkarimah bersama akhi siapa? Atit. Oke, bicara tentang olahraga sunnah, kita bicara olahraga sunnah nih Tit. Kak Atit ya, bicara olahraga sunnah nih Kak. Ini ternyata sesuatu yang menarik, yang semuanya bisa masuk. Kita mau bicara lifestyle, bicara kesehatan, bicara olahraga yang keren, kemudian bicara sunnah, pahala semuanya dapat. Berawal kok bisa suka sih? Dulu tuh sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali pengen tatapan lu kok gitu sih. Oke sebenarnya. Oke, nah lu bisa cut kan? Ya. Gampang. Oke. Sebenarnya dulu tuh sama sekali nggak pernah kepikiran kalau bakal nyentuh kuda, suka panahan, berenang, atau konteks secara besarnya adalah olahraga sunnah. Dan alhamdulillah ketemu sama dulu tuh dari Pekanbaru ya. Dulu tuh sebenarnya senang foto-foto Kak Tit. Senang. Model. Orang bukan model, gue yang motoin. Jadi berkuda, motoin. Kemudian ketika motoin tuh gini, kepikiran kayak keren juga ya. Soalnya basically, sebelum itu saya sebenarnya suka suka foto-foto. Jadi waktu itu sebelum kuda kenal motocross sama Om. Nah di kuda itu senang foto-foto. Nah sama sekali nggak pernah kepikiran bakal akhirnya naik di atas kuda. Berawal dari foto-foto, kemudian kepikiran kayak gini dalam hati. Aduh kayak enak juga ya. Pengen gitu suatu saat di foto-foto gitu. Jadi kalau kita bicara tentang awalnya itu niatnya dia. No, ria. Enggak ya. Enggak ada kita ngomong ini aja, ngobrol santai aja. Iya. Oke. Iya Kak. Ya. Kita tes ombak. Oh gitu. Ternyata awalnya dari ngelihat orang kok bagus gitu, kok keren gitu kan. Jadi akhirnya tertarik untuk berkuda. Berawal dari situ sebenarnya. Tapi sering berjalan waktu kita boleh dong memperbaiki niat, memperbaharui niat. Karena kan innamal a'malu binniyat kan ya. Wa innamal likulli gimana Pak?
Masya Allah, itu jawaban yang Masya Allah menggugah bagi orang-orang yang awalnya dia nggak tahu stylenya itu di mana pertama ya. Mungkin stylenya itu dia pengennya ini, pengennya itu. Cuman mungkin semoga setelah ngelihat podcast ini ya. Bentar banget. Belum. Podcast ini jadi tertarik berkuda dengan alasan-alasannya Mas Fakar ya. Kita jadi yang nonton ini tertarik. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, Kak Fakar ya. Ini pertanyaannya nih. Terus apa sih yang didapat dari berkuda tuh? Maksudnya kan banyak orang yang cuma berkuda cuman hanya untuk keren-kerenan, lomba atau olahraga, sekadar olahraga. Tapi di Kak Fakar nih, Kak Fakar selama berkuda nih apa yang didapat sama Kak Fakar selama ini? Sebenarnya satu sih jawabannya itu, yaitu yang kita dapatkan di olahraga sunnah itu cuma satu, keberkahan. Masya Allah. Keberkahan itu bukan hanya dari rezeki aja ya. Rezeki kan bukan bicara tentang uang ya, tapi pertemanan. Kita kenal satu teman, kita kenal klub lagi, kita dapat bahkan alhamdulillah Jarul ke Turki pun juga berawal dari olahraga sunnah ini. Nah, catatannya adalah saya di olahraga sunnah Kak Tit, saya tuh nggak pernah nyari keuntungan, tapi nyari keberkahan. Dan dari keberkahan ini ternyata meluas banget. Alhamdulillah teman-teman jadi meluas, kemudian rezeki juga melimpah. Alhamdulillah macam-macam. Rezeki melimpah, mantap. Jadi gitu. Jadi keberkahan sih sebenarnya yang paling mendasar banget. Oh, Masya Allah. Ya, dari dua pertanyaan itu Kak. Nah, sebenarnya apa ya? Topi lu miring dong. Masa? Tadi kan sudah awal kenapa senang berkuda. Terus apa yang didapatkan pas ketika berkuda, selama berkuda. Nah, sekarang berkah sih Tit. Yang kita rasakan di olahraga sunnah ini berkah. Berkah itu bukan hanya dapatkan itu dia kembali di awal tadi, bukan bicara tentang uang, tapi pertemanan, lingkungan, kemudian juga hubungan kita semuanya jadi enak kok ketika niat kita karena Allah. Lillah. Nah, setelah kita tahu kan tadi kita berkuda dapat berkah. Nah, seterusnya apa yang sebenarnya Mas Fakar cita-citakan dari berkuda ini? Nah, itu cita-cita yang paling diinginkan selain kan udah dapat berkahnya mungkin, terus sudah dapat rezeki yang melimpah, terus selanjutnya itu dapat pertemanan, relasi. Nah, sekarang tujuan selanjutnya Kak Fakar maunya apa dari berkuda ini, dari olahraga sunnah ini? Oke, tujuan terbesar dari sekian tujuan-tujuan yang lain adalah pengen semuanya teman-teman semua bisa ngerasain, yaitu nikmatnya olahraga sunnah. Ternyata nikmatnya ketika kita sudah nyobain olahraga sunnah itu candu dan nggak bisa tinggalin. Dan harapan terbesarnya adalah semoga teman-teman semuanya olahraga sunnah ini bisa lebih meluas lagi. Artinya semua ini tentu nggak bisa sendiri dong. Kalau misalnya sendiri nggak akan bisa kita syiar lebih luas lagi kan. Harapan terbesar adalah semoga teman-teman semuanya. Oh, tadi cita ya? Kok malah harapan sih? Oke. bisa ditahu gitu. Oke. Pengen suatu saat nanti punya semacam kayak akademi di mana semua orang itu fokus di akademi itu, orang-orang bukan hanya naik kuda aja tapi meneliti tentang kenapa jadi bukan hanya karena di olahraga sunnah ini bukan hanya sekedar naik doang. Kita megang kuda kalau nggak ada ilmunya berbeda dengan orang yang megang kuda ketika dia udah tahu ilmunya. Jadi gitu tuh. Jadi cita terbesar adalah pengen punya akademi atau pengen punya semacam kayak lahan yang 100 hektar boleh ya. Punya kuda ada 1000 hektar, ada kuda 1000 ekor, kemudian ada ternakan kuda di situ, kemudian ada pelatihan, ada universitas olahraga sunnah. Itu target yang paling keren banget. Jadi universitas sport kayak universitas olahraga sunnah sih jatuhnya. Jadi pengen punya universitas yang semua itu neliti di olahraga sunnah ini gitu. Keren gak sih kayak gitu? Keren sih. Masya Allah. Dibikin kan lu. Masya Allah, keren. Masya Allah, Kak Fakar keren, menginspirasi sekali. Ya, cita-citanya sangat menginspirasi teman-teman yang nonton mungkin. Boleh panggil teman nggak? Ini ada namanya Umar. Boleh. Sini. Mar. Oke, ini sebenarnya sahabat saya dari Klaten yang pengen banget ketemu jauh-jauh hari di sosial media ya. Kita selalu aktif ya. Tapi alhamdulillah jumpa di Sikarima coba. Masya Allah. Yang di Turki. Sekarang. Masya Allah. Berarti fans banget dia. Enggak, ini mas sahabat saya.
sahabat saya deh. Antum ada teman di Klaten. Kalau teman-teman tahu ya, nama stablenya Duangen Stable. Nanti bisa tuh datang ke Duangen Stable, tempatnya keren banget. Ada resto, ada apa lagi tuh? Keren tau Tit, Kak Tit. Resto, jadi kayak resto itu ya. Kemudian bawahnya itu kayak ada air. Memang bukan kayak ada air gitu. Resto bener. Jadi resto lu apa ya? Kalau kita ke sana, sendal tuh dibuka, jadi air tuh ngalir. Keren banget. Semata kaki. Jadi semata kaki. Klaten bener. Ada fan archery ya? Ada fan archery, terus ada apa lagi? Panahan ada, drone archery juga. Terus untuk kano kecil-kecilan juga ada. Di Duangen ya. Masya Allah, mungkin bisa kali teman-teman semuanya nanti datang ke tempatnya beliau Duangen. Apa namanya? Duangen ya? Duangen. Alamatnya? Alamatnya? Dikasih tahu aja alamatnya. Iya, Duangen Stable ya. Duangen Stable itu nanti satu tempat sama Keceh Resto. Itu alamatnya di Wangen, Klaten ya. Di searching aja nanti kalau di Google Maps ada Keceh Resto atau Duangen Stable. Pertanyaan buat Mas Umar dulu. Mas Umar udah berapa tahun nih berkecimpung di dunia olahraga sunnah? Ya kalau untuk berkuda fokusnya mungkin baru 2-3 tahun ini. 2-3 tahun ini. Kalau dulu karena saya di pesantren jadi paling berkuda pas liburan gitu-gitu aja. Tapi untuk sekarang karena udah lulus dari pondok pesantren ya alhamdulillah bisa lebih fokus untuk mendalami olahraga sunnah. Terus kenal sama Mas Fakar nih. Nah, pertanyaannya kenal sama Mas Fakar itu kenapa? Kenapa pengen kenal sama Mas Fakar? Jadi dulu pertama kali lihat beliau itu beliau ada di show Gladin Ageng. Oh, salah Gladin satu Ageng sahabat namanya. kita ya. Ya, salah satu sahabat kita ada yang menikah, terus ada di situ show HBA ya. Iya, coba ya. Ya, show HBA di situ. Nah, itu salah satunya beliau itu, Mas Fakar. Itu pertama kali lihat beliau di situ. Nah, terus semakin tertarik karena beliau ini sekolah di Turki gitu. Yang di situ adalah pusatnya panahan berkuda bisa dikatakan sedunia lah. Di situ pusatnya dan sejarah panahan berkuda terakhir juga ada di Turki. Jadi insya Allah kalau bertemu beliau pengen banyak ilmu yang kita tayangkan ke beliau juga gitu. Insya Allah. Gitu. Masya Allah. Nah, berarti karena olahraga ini berarti benar kata Kak Fakar tadi, karena olahraga ini kita punya banyak teman, relasi kita makin berkembang ya Kak Fakar ya. Alhamdulillah. Berarti salah satu keberkahannya itu. Nah, pertanyaan terakhir Kak Fakar sebelum kita tutup. Saran, bukan pertanyaan sih sebenarnya, pesan dan saran untuk kami atau teman-teman yang nonton supaya mereka tuh jadi bersemangat untuk bisa berkuda, bisa olahraga sunnah. Oke, pesan ini saya teruskan dari pesan guru saya yaitu Gus Uzamil di Temboro. Beliau menyampaikan, Fakar, titip pesannya ke teman-teman kamu suatu saat nanti kalau kamu nanti ada kesempatan untuk syiar. Pesannya adalah olahraga sunnah ini, Mas Umar, Kak Atit, ini adalah olahraga sunnah yang siapa saja boleh menikmatinya, siapa saja boleh mempelajarinya, siapa saja boleh menekuninya. Bukan hanya sebatas klub, bukan hanya sebatas organisasi, bukan hanya sebatas lembaga, melainkan seluruh umat Islam itu berhak dan boleh-boleh sah-sah aja untuk menggeluti olahraga sunnah. Dan harapannya adalah semoga satu dan yang lainnya kita bisa saling kolaborasi. Karena zaman sekarang adalah zaman kolaborasi, bukan zaman bahula, zaman dulu, yaitu apa sih namanya itu? Monopoli. Nah, harapannya adalah pesan saya adalah olahraga sunnah ini siapa saja boleh menekuni, boleh menikmati dan boleh mempelajari. Harapannya adalah yuk kita kolaborasi antara kayak tadi barusan ini dengan Duangen nih, siapa tahu suatu saat kita bisa bikin event di tempat beliau atau kita bisa kolaborasi bareng gitu. Jadi harapannya seperti itu, Kak Atit. Gitu. Kak Atit senang berkuda juga ya? Senang. Boleh saya tanya? Saya terinspirasi untuk pertama kali berkuda biar kelihatan keren itu dari beliau ini. Bayarnya di belakang ya? Iya. Oh, oke, masya Allah. Jadi senang juga ya? Ada pesan pernah jatuh dari kuda nggak sih? Saya sebagai cerita sedikit. Saya pertama kali diajar berkuda itu sama Coach Fakar. Tapi karena mungkin kita udah berteman dari kecil, jadi beliau ini agak-agak tega sama saya. Agak tega
Enggak, kayaknya tega sama saya. Saya tuh dibanting terus sama kuda, dia ketawa gitu. Ya begitulah. Ya nggak apa-apa sih, tapi karena tahan banting ya. Tapi akhirnya jago kan sekarang. Iya. Sekarang bisa dilihat di Instagramnya Aman Atid, itu fotonya keren-keren banget. Fotonya keren-keren banget. Berkuda dong, masya Allah. Jadi keren banget masya Allah. Ya itu berkat dari Coach Fakar sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya gitu Oke. aja ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir podcast. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya olahraga itu nggak cuman olahraga yang fenomenal seperti sekarang, yaitu kayak main bola, futsal atau bulu tangkis dan lain-lain. Tapi olahraga itu banyak sebenarnya. Salah satunya olahraga sunnah ya. Olahraga sunnah kata Rasulullah itu olahraga sunnah itu ada 3. Yang pertama berenang, terus memanah dan berkuda. Alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir acara. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang Ustadz atau Kak Fakar dan Mas Umar ini berikan bisa menjadi penyemangat atau inspirasi untuk teman-teman. Sekian dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.